anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak ibu. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya pasti anak-anak ibu sehat ya di rumah. Nah, semangat dong, kita semangat ya belajarnya hari ini. Karena hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya. Kita akan belajar tema 6 subtema 1 ya. Kita masih di tema 6. Kita lanjutkan pembelajaran kita yang ke-6, yaitu tanggung jawab warga negara. Nah, tetapi seperti biasa ya anak-anak, sebelum kita belajar kita harus berdoa. Nah, kita berdoa dulu ya. Oke, mari kita ambil sikap berdoa anak-anak di rumah. Siapkan diri untuk berdoa ya. Nah, mulai. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu untuk hari yang baru ini dan napas yang baru ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang masih boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai belajar. Sudi kiranya Tuhan membimbing, memberkati kami sehingga kami bisa memahami apa yang Ibu Guru kami sampaikan. Ya Tuhan, hanya ini yang dapat kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita lanjut lah ya. Nah, coba anak-anak lihat, perhatikan, ini lucu kan? Ibu kasih gambar Mickey Mouse di sini ya. Dia bergoyang-goyang ya, biar anak-anak semangat. Nah, tetapi anak-anak jangan fokus ke situ ya. Nah, kita masuk ke pembelajaran. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa-apa yang akan kita bahas hari ini ya. Yang pertama kita akan bahas pengertian warga negara, kemudian ada manfaatnya, pengertian warga negara, kemudian ada contoh tanggung jawab. Oke, kita lanjut. Nah, di sini anak-anak coba perhatikan, di sini ada gambar lucu kan? Nah, ini ada gambar seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Nah, di atasnya itu ada pertanyaan. Ayo, coba baca apa pertanyaannya. Oke, benar. Apa itu tanggung jawab? Nah, sebelum Ibu jelaskan, anak-anak sudah tahu tidak apa itu tanggung jawab? Ayo. Oke. Tidak perlu berlama-lama. Ibu akan menjelaskan apa itu tanggung jawab. Nah, di sini Ibu sudah siapkan teks yang membahas tentang tanggung jawab. Oke, mari kita baca bersama-sama ya. Nah, tanggung jawab merupakan salah satu sikap yang harus kita miliki dan bahkan harus dibentuk sejak dini. Nah, jika dari kecil kita sudah diajarkan tentang tanggung jawab, maka sikap tanggung jawab ini akan terbawa terus sampai kita dewasa nantinya. Nah, jadi anak-anak mulai dari sekarang, mulai dari anak-anak kecil, mulai TK, bahkan sampai ke jenjang sekarang SD, anak-anak itu harus memiliki tanggung jawab ya, sikap yang bertanggung jawab. Dan sikap itu harus dibentuk sejak dini, sejak anak-anak masih kecil. Nah, sehingga nanti ketika anak-anak sudah besar, sudah mulai remaja, maka sikap tanggung jawab itu akan terbawa terus sampai anak-anak tumbuh menjadi orang dewasa ya. Kemudian sampai tua nanti. Itu akan terbawa terus jika anak-anak sudah dibiasakan dari kecil untuk bertanggung jawab ya. Nah, tanggung jawab warga negara itu adalah terhadap bangsa dan negaranya. Nah, dan dilakukan dengan cara yang pertama melakukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Nah, tanggung jawab warga negara Indonesia itu adalah memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Nah, di dalam Pancasila itu terdapat nilai-nilai sila ya, yang terbagi menjadi berapa bagian? Ayo, siapa yang tahu? Oke, betul. Menjadi 5 bagian ya anak-anak. Oke, di sini kita masuk kepada yang kedua, itu contoh manfaat dari tanggung jawab yang kita lakukan tadi ya. Nah, ini ada beberapa contoh yang Ibu tampilkan dari manfaat tanggung jawab ya. Nah, ini salah satunya. Yang pertama, kita akan dipercaya orang lain. Nah, maksudnya ketika kita dipercaya oleh orang lain, itu artinya mereka percaya, mereka
seperti memberikan kepercayaan, dan mereka itu tahu kalau kita diberi suatu kepercayaan, maka kita akan menjalankan kepercayaan itu dengan penuh tanggung jawab ya. Nah, kemudian yang kedua, selalu tepat melaksanakan sesuatu. Nah, segala sesuatu misalnya yang kita rencanakan, oh ya misalnya hari ini kegiatan saya yang pertama, saya habis bangun tidur langsung mandi, kemudian sarapan dan berangkat ke sekolah ya. Nah, itu harus dilaksanakan ya sesuai dengan waktu atau tepat waktu sesuai yang sudah anak-anak jadwalkan tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan selalu tepat waktu melaksanakan sesuatu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah mendapatkan hak dengan sewajarnya. Nah, di sini anak-anak itu mendapatkan hak dengan sewajarnya ya. Hak yang seharusnya anak-anak itu dapat ya. Kemudian contohnya itu seperti anak-anak berhak untuk sekolah, anak-anak berhak untuk dapat perlindungan dari orang tua, kemudian anak-anak juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, ini adalah contoh manfaat dari tanggung jawab itu tadi ya. Ini kenapa sejak dini tadi anak-anak sudah harus diajarkan tentang tanggung jawab. Nah, dan ini adalah beberapa manfaat jika anak-anak sudah mengetahui atau sudah tahu apa itu tanggung jawab. Oke, next. Nah, di sini ada gambar. Ada seorang bapak, kemudian ada seorang gadis kecil dan ada seorang anak laki-laki. Mereka ingin pergi ke sekolah. Nah, di sini mereka apa? Mereka berpamitan kepada kedua orang tuanya dengan mencium tangan. Nah, anak-anak di rumah juga harus seperti itu ya. Ketika anak-anak ingin pergi, baik itu ke sekolah, bermain, atau kemanapun ya, kita harus berpamitan dulu kepada orang tua. Nah, oke. Sekarang kita baca bersama-sama ya teks di sini. Nah, sebagai seorang siswa, kamu pun memiliki tanggung jawab. Nah, salah satunya adalah dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan. Nah, baik itu oleh sekolah maupun oleh negara ya, sesuai dengan peranmu sebagai seorang siswa. Nah, peraturan sekolah juga harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, di sekolah anak-anak juga punya kewajiban yang harus dijalankan. Nah, salah satunya itu adalah kewajiban piket kelas ya. Anak-anak harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang siswa, yaitu salah satunya adalah piket kelas. Kemudian di dalam peraturan sekolah itu juga dia harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu tadi ya. Jadi peraturan di sekolah itu tidak boleh sembarangan ya anak-anak. Nah, peraturan yang dibuat oleh guru di sekolah itu dia sudah disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tadi ya. Oke, kita next. Selanjutnya. Nah, ini tadi yang Ibu maksud di dalam sila-sila nilai di dalam Pancasila. Nah, ini ada 5 sila yang terkandung di dalam Pancasila itu tadi ya. Nah, coba anak-anak perhatikan, ini ada gambar anak kecil. Coba lihat, dia sedang bermain. Ya, lucu kan? Nah, oke, anak-anak jangan fokus ke situ. Kita lanjut. Nah, ini ada 5 sila. Yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kemudian yang ketiga ada persatuan Indonesia. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, ini adalah 5 sila yang terkandung di dalam Pancasila ya. Dan ini tadi sebagai pedoman ya untuk kita melaksanakan tanggung jawab itu tadi ya. Oleh sebab itu anak-anak mulai dari sekarang harus belajar bertanggung jawab ya, agar nanti ke depannya setelah anak-anak dewasa, anak-anak bisa menjadi orang yang dipercaya oleh orang lain ya. Karena anak-anak bisa bertanggung jawab, bisa dipercaya oleh orang lain untuk melaksanakan sesuatu ya, atau
ketika diberikan tugas, anak-anak itu bisa mengerjakannya tepat waktu.